Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Rizky Hanifah dengan nomor NIM 22031102028 dari kelas 5D Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan e-government di PT Kereta Api Indonesia atau yang biasa disebut dengan PT KAI. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada tujuan dan manfaat e-government. E-government di PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyampaian layanan publik. Melalui sistem digital, PT KAI dapat menyediakan informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Manfaat utama dari penerapan e-government mencakup efisiensi dalam proses pelayanan yang sebelumnya memakan waktu, kini dapat lebih mudah diselesaikan dengan platform digital. E-government juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan aksesibilitas informasi yang lebih penting. Menurut dokumen kebijakan pemerintah, e-government diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan oleh BUMN. Yang kedua, ada komponen sistem informasi dalam e-government. Dalam penerapan e-government, beberapa komponen sistem informasi yang penting di PT KAI yaitu adalah yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yaitu ada server, komputer, dan perangkat jaringan yang diperlukan untuk mendukung sistem informasi. Yang kedua ada perangkat lunak atau software, aplikasi manajemen yang digunakan untuk mengelola informasi publik, pemesanan tiket, dan layanan pelanggan. Yang ketiga ada basis data, sistem yang menyimpan data yang struktur untuk mengelola informasi perjalanan, penumpang, dan keuangan. Yang keempat yaitu ada jaringan, infrastruktur jaringan yang andal untuk memastikan aksesibilitas informasi. Yang kelima yaitu ada prosedur operasional, protokol yang memastikan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan data. Penggunaan data center dan server yang lebih efektif sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional e-government. Yang ketiga itu ada infrastruktur teknologi informasi. Ketersediaan infrastruktur TI di PT KAI merupakan elemen kunci untuk mendukung penerapan e-government. Jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai menjadi faktor penting dalam operasional aplikasi e-government. Laporan tahunan menunjukkan bahwa PT KAI telah melakukan investasi signifikan dalam pengembangan infrastruktur TI. Meskipun masih ada beberapa area yang membutuhkan peningkatan seperti akses internet di daerah yang terpencil dan perbaikan pada sistem tiket online. Yang keempat ada manajemen data dan keamanan informasi. Manajemen data dalam e-government di PT KAI harus dilakukan dengan hati-hati untuk melindungi data yang sensitif seperti informasi penumpang dan transaksi keuangan. PT KAI menerapkan berbagai solusi keamanan, termasuk enkripsi data dan kebijakan privasi yang lebih ketat. Ancaman keamanan seperti serangan cyber harus diantisipasi dengan keamanan yang lebih memadai. Kebijakan pemerintah terkait perlindungan data memberikan pedoman dalam pengelolaan keamanan informasi. Yang kelima ada kualitas dan aksesibilitas layanan. Kualitas layanan e-government di PT KAI diukur menggunakan indikator seperti kecepatan respon terhadap permintaan pelanggan dan tingkat kepuasan pengguna. Survei yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan kemudahan akses informasi yang dan kecepatan dalam layanan tiket online. Evaluasi yang berkala dan umpan balik dari pengguna sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang keenam, ada pengaruh terhadap pengambilan keputusan. E-government di PT KAI membantu pengambilan keputusan berbasis data dengan menyediakan akses informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan.
Sistem yang diterapkan memungkinkan pejabat untuk menggunakan data yang tepat dalam pengembangan sistem kebijakan dan strategi layanan. Publikasi kebijakan menunjukkan hubungan yang kuat antara pengguna sistem e-government dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketujuh, ada partisipasi masyarakat. E-government meningkatkan partisipasi publik melalui platform pengaduan dan portal informasi. Fitur interaktif seperti aplikasi pengaduan dan sistem umpan balik memungkinkan masyarakat berkomunikasi langsung dengan PT KAI. Analisis efektif fitur ini menunjukkan peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedelapan, ada hambatan dan tantangan implementasi. Beberapa hambatan dalam penerapan e-government di PT KAI termasuk keterbatasan anggaran dan kurangnya keterampilan sumber daya manusia atau SDM. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari beberapa pegawai juga menjadi tantangan. Wawancara dan laporan tahunan mengungkapkan perlunya strategi untuk mengatasi tantangan ini. Yang kesembilan, ada kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penerapan e-government di PT Kereta Api Indonesia telah memenuhi beberapa tujuan utama, seperti peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan. Namun, masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki, termasuk infrastruktur TI dan peningkatan keterlibatan SDM. Yang ke-10, ada rekomendasi untuk peningkatan e-government. Berdasarkan analisis dan kesimpulan, rekomendasi untuk peningkatan e-government di PT KAI meliputi yang pertama, peningkatan infrastruktur TI, melakukan investasi yang lebih lanjut kepada jaringan dan perangkat keras untuk mendukung akses stabilitas. Yang kedua, yaitu ada pelatihan SDM dengan mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sistem e-government. Yang ketiga, ada keamanan data, menerapkan solusi keamanan yang lebih canggih untuk melindungi informasi yang sensitif. Yang keempat, ada strategi partisipasi masyarakat dengan mengembangkan platform yang lebih interaktif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam layanan publik. Dengan mengikuti praktik terbaik dari BUMN lain yang sukses dalam penerapan e-government, PT Kereta Api Indonesia dapat terus berinovasi dan meningkatkan layanan yang baik bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.